Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita berjumpa bersua kembali dalam acara eh, Research Webinar Series edisi Juni tahun 2025. Kemudian salawat beri salam kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Ketua LPPM, Bapak Prof. Marzuki, Bapak narasumber, Bapak Prof. Ode Freeman yang sudah hadir, kemudian Bapak Dr. Andani Eka Putra, kemudian Bapak Ibu Guru Besar. Jadi pada siang hari ini kita akan mengadakan lakukan di tahun 2025 ini pada bulan Juni, kita mengangkatkan tema tentang mungkinkah Indonesia mandiri vaksin. Nah, jadi di sini sudah ada narasumber-narasumber kita yang memang expert untuk kegiatan untuk topik vaksin ini. Ya, untuk pertama mungkin kita akan berikan kesempatan kepada Pak Ketua LPPM, Pak Prof. Marzuki, memberikan sambutan cara kita pada siang hari ini. Untuk tidak memperpanjang waktu kepada Prof. Marzuki, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Brady. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang ini kita diberikan waktu untuk menghadiri kegiatan sharing ya terkait dengan isu-isu strategis ya secara nasional dalam rangkaian kegiatan riset webinar series, di mana kegiatan ini untuk tahun 2025 memang baru kita mulai pada bulan Juni ya. Kemudian salam kita salam kita sampaikan kepada Allah, semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Pak Priadi ya selaku Sekretaris LPPM, kemudian Bapak Ibu staf kasih kepala kantor ya yang hadir pada siang hari ini, dan yang teristimewa narasumber kita di mana pada siang hari ini eh, seperti yang dikatakan kita mengangkat isu terkait dengan vaksin ya. Eh, dan kegiatan ini selain untuk eh, berdiskusi terkait dengan topik yang kita angkatkan, ini juga bagian daripada kita untuk menjalin kerjasama dengan mitra-mitra ya. Karena kegiatan ini sejatinya juga dihadiri oleh mitra-mitra kita, baik itu dari kementerian maupun dari mitra industri ya, yang terkait dengan isu yang kita bahas pada hari ini. Eh, Topik ini yang kita bahas hari ini kan lagi hangat ya terkait dengan vaksin eh, TB ya. Seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa ada beberapa usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pengentasan TB di Indonesia, dan isunya lagi cukup hangat ya terkait dengan vaksin TB ini. Maka oleh karena itu kita untuk bulan Juni ini kita mengangkat isu terkait dengan TB. Dan kegiatan webinar ini akan kita kombinasikan ya untuk bulan Juli. Sudah ada mitra kita yang meminta ya untuk menjadi pembicara, di mana pada bulan Juli nanti berkaitan dengan pendanaan-pendanaan dari salah satu lembaga yang bisa kita raih ya untuk menopang dana penelitian kita. Ya, jadi bulan Juli eh, kemungkinan akan kita selingi dengan mitra untuk pendanaan skema riset ya dari salah satu lembaga yang memang menyediakan dana riset terutama untuk bidang kesehatan. Itu yang kita rencanakan untuk bulan Juli.
Jadi sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih sudah bersedia untuk hadir dan mengikuti. Mari kita simak secara bersama-sama. Mudah-mudahan kita bisa eh, sharing ya, pengetahuan dan mungkin juga ada ide-ide atau inovasi-inovasi terkait dengan riset vaksin ya. Karena tentu eh, vaksin ini tidak hanya masalah kesehatan ya, tetapi juga masalah kedaulatan bangsa gitu ya. Jadi tidak hanya masalah kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kedaulatan bangsa. Kalau kita bisa mandiri vaksin, tentu akan sangat luar biasa dampaknya bagi kedaulatan kita. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Dep ya dan Pak Andani yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada siang ini. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Mari kita simak bersama-sama, Bapak Ibu, kegiatan ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan memberikan pencerahan dan juga memberikan insight dan mungkin motivasi juga kepada kita terkait dengan riset vaksin ke depannya, terutama di Universitas Andalas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua atas sambutannya dalam acara kita pada siang hari ini. Bapak Ibu semua, kita langsung saja kepada para narasumber kita sesuai dengan undangan. Mungkin yang pertama kami persilakan kepada Prof. Devriman Jafri untuk memberikan paparan tentang tantangan riset vaksin di Indonesia. Kemudian tentang paradok uji klinis vaksin TB sesuai dengan judul yang beliau berikan. Kepada Pak Prof kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Dadi, Pak Sekretaris. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang buat kita semua. Salam sehat. Dan pertama, yang terhormat ya tentu Prof. Marzuki sebagai Ketua LPPM dan juga Pak Sekretaris. Dan juga turut hadir juga Prof. Malina, Ketua AGB kita. Dan tentu narasumber kita juga Pak Andani dan Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada PPM yang menginisiasi ini karena memang saya kira mungkin setelah COVID ini eh, baru pertama kali ini saya dengan Pak Andani kembali untuk memberikan apa namanya informasi terkait dengan vaksin ini Pak Uryadi. Mungkin waktu pas pandemi mungkin kita sering ya bersama-sama dengan perspektif juga tergantung kesembuhan masing-masing dan alhamdulillah pada hari ini dengan maraknya isu vaksin TBC ini dan ini diinisiasi oleh LPPM dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dan juga nanti mungkin Pak Andani juga memberikan tambahan perspektif yang lain terkait ini. Saya ngambil judul terkait dengan paradok uji klinis vaksin TBC Bapak Ibu semua. Tentu bagaimanapun eh, paradoks dalam hal ini adalah bagaimana kita menjawab pertanyaan sebagai tema kita pada hari ini. LPPM memberikan tagline pada kita bahwa bisakah kita mandiri dalam produksi vaksin? Ini satu pertanyaan yang harus kita jawab seharusnya dan tentu dengan kapasitas kita dan apakah memang kita bisa. Terus yang kedua adalah ketika kita katakan apakah ini bisa, tapi muncul lagi pertanyaan, mungkinkah Indonesia menjadi mandiri vaksin dalam hal ini? Tentu mengelitik apa yang sampaikan tadi Prof. Masuki pas di awal, vaksin tidak hanya bicara kalau istilah kami adalah tidak hanya bicara intervention atau dalam hal ini pharmaceutical intervention atau intervensi farmasi dalam hal ini karena kalau memang dulu kita menangani pandemi itu kan ada dua model intervensi yang dilakukan di dalam mengontrol pandemi itu sendiri yang non farmatikal yaitulah kita menggunakan pembatasan sosial dan lain-lain. Tentu ini adalah vaksin yang kita tunggu sebagai apa pharmaceutical intervention dalam hal ini. Nah, tentu ini menjadi menggelitik ketika isu ini berkembang dan memang banyak pertanyaan dalam hal ini dan kebetulan eh, saya dengan apa namanya kemampuan mencoba pengalaman kita di COVID dulu itu
membuat tulisan ini dan alhamdulillah ini diterbitkan di Kompas 22 Mei kemarin. Jadi sebenarnya pertanyaan menggelitik itu sama dengan ini ketika kita menjadi lokasi uji klinis vaksin. Nah, ketika biasanya kalau di kalangan klinis tentu juga masyarakat tidak ada diksi istilah uji pokok percobaan dan ini menjadi sangat sensitif. Tentu bagaimanapun ini adalah salah satu proses penelitian yang harus diselesaikan seperti itu. Nah, tapi paradoksnya di mana? Karena kita ketahui kita sebagai negara yang tinggi beban TBC-nya, apakah kita hanya mampu sebagai lahan dalam hal ini karena kita nomor dua tadi penyakit tertinggi apa namanya di dunia TB ini di kita cukup kita sebagai lokasi uji atau memang bisa nggak kita menjadi sebuah pengembang dalam hal ini. Nah, informasi ini yang saya lihat masih sedikit. Makanya kita menulis ini agar memang menggugah apa namanya anak bangsa ini apakah memang kita ini sebagai tempat yang ya surganya di dalam hal ini apakah kenapa kita nggak mencoba bisa secara mandiri untuk mengembangkan ini. Tentu ada kontradiktif dalam hal ini. Tidak hanya bicara kapasitas kita, tapi tentu juga ada keterbatasan-keterbatasan dalam hal ini. Nah, ini kita coba urai di situ. Tentu setidak-tidaknya adalah ini menjadi paradok tadi agar memang ini membuka dan memberikan informasi. Apakah kita bisa, apakah kita mungkin. Nah, itulah menjadi pertanyaan kita ke depan dan saya coba uraikan dalam hal ini. Dan saya tidak menulis satu ini saja, tapi waktu ketika dulu ada isu vaksinasi mandiri pun juga saya menuliskan ini. Karena memang apakah ini menjadi strategi jitu atau keliru. Karena juga menguraikan eh, terkait vaksin ini sangat menarik sekali karena banyak problemnya. Eh, dan kita meyakini bahwa memang tidak mudah untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin ini bisa diterima, apalagi terkait dengan keamanan, nah, terkait dengan tadi isu konspirasi, tidak tidak hanya orang awam, saya kira selevel mungkin guru besar pun masih tidak bisa menseleksi mana yang informasi yang benar-benar ini saintifik atau memang hoax seperti itu. Nah, ini tidak mudah karena juga saya melihat dalam pengalaman-pengalaman juga di lapangan dan terkait dengan vaksinasi ini sangat-sangat kompleks sekali. Nah, ini menjadi menggelitik saya untuk membuat tulisan yang kedua yang kemarin diterbitkan di Kompas gitu. Nah, sampai juga apakah karena punya track record menulis tentang vaksin ini, Prof. Mazuki jangan-jangan Kompas menerima saja tulisan saya seperti itu. Tapi ya itulah faktanya kita bisa lihat kan. Nah, satu yang menjadi saya kira menjadi motivasi kita adalah, dan saya kira nanti mungkin Pak Andani juga memberikan perspektif yang sama. Jadi challenge-nya adalah dari artikel ini sebenarnya bahwa kecepatan yang belum pernah menjadi sebelumnya untuk mengembangkan vaksin untuk kita tahu vaksin tercepat di dunia itu kan memang COVID gitu. Nah, ini di dalam dalam artikel ini nyatakan bahwa tidak dipungkiri bahwa memang dengan cepatnya vaksin COVID itu, vaksin tuberkulosis ini menjadi urgensi untuk bisa kita juga membuat atau mengembangkan vaksin ini dengan cepat gitu loh, dengan pengalaman COVID ini. Nah, makanya ini menjadi challenge-nya. Nah, nanti kita lihat, kita bisa uraikan seperti apa kandidat-kandidat vaksin yang sudah dikembangkan dan apakah memungkinkan itu untuk bisa memproduksi seperti itu. Nah, tapi challenge-nya adalah di sini. Artinya apa? Dengan pengalaman COVID bisa cepat dan ini juga tidak tutup kemungkinan kalau memang kita serius dalam mengembangkan ini. Dan artinya ini juga menjadi target apa prioritas secara tidak hanya eh, nasional tapi tentu juga global dalam hal ini. Nah, nasional inilah juga menjadi pertanyaan apakah benar-benar ini didukung dengan penuh dalam hal ini. Nah, dan kita coba lihat eh, ini rujukan kita bisa lihat dari sebelum fase 3 ini dan ini adalah
referensi yang kita bisa yang sudah dipublish terkait dengan vaksin yang akan diuji di Indonesia ini. Jadi memang kalau kita lihat efikasinya itu memang sekitar 50%. Dan itu memang dalam hal ini dikatakan ada di kalangan kita di kalangan epidemiolog juga sebenarnya ini level terendah di dalam apa ya ketika ini diuji coba itu masih di bawah levelnya 50% itu. Nah, tentu harapannya ketika ini kan diuji coba nanti di fase 3 ini berharap kan lebih dari itu. Nah, sekitar mungkin 70 sampai 80%. Nah, ini juga menjadi salah satu juga kenapa kita nggak mengembangkan yang punya kita juga seperti itu. Nah, jadi memang ini diuji coba di Kenya, Afrika Selatan, dan Indonesia menjadi bagian dalam dalam hal ini. Dan mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat pemberitaan dan juga informasi-informasi ini. Dan memang masalah keamanan utama ini memang nggak dilaporkan juga, tapi ini jadi perhatian masyarakat juga. Dan memang tidak ada yang akan menjamin itu. Tapi memang ini dianggap dalam hal ini di dalam Badan POM dan juga protokol yang digunakan itu dianggap dalam batas aman dalam hal ini. Nah, tapi ini menjadi dasar kita melihat nanti di fase 3 ini. Nah, ini protokol yang saya coba cuplik juga dari yang di apa namanya di Badan POM. Nah, memang dikatakan di sini adalah kalau kita lihat protokol ini memang yang sebenarnya yang mengembangkan ini kan GSK, tapi memang didanai oleh Bill Gates atau Gates MRI ini. Dan memang targetnya itu adalah 2.500 subjek di Indonesia. Dan perkiraan semua total itu adalah 20.000 dalam hal ini. Nah, ini mengatakan memang secara klinis mengatakan memang akan diuji dan tidak menyebabkan apa percepatan disease progression atau peningkatan relapse rate dalam hal ini. Nah, ini yang seharusnya masyarakat harus diberikan informasi yang sedetail ini agar memang nanti tidak terjadi apa istilahnya ya kok istilahnya sama dengan eh, COVID di awal-awal. Nah, ini apakah konspirasi, apakah ini benar dilakukan, jangan-jangan ini terkait dengan ekonomi yang menjual vaksin ke kita. Nah, itu perlu diluruskan dalam hal ini. Nah, tapi di sisi lain, dan ketika kita sebagai akademisi tentu kenapa kok nggak kita yang bisa mengembangkan ini dalam hal vaksin TBC ini. Nah, jadi memang dengan efikasi 50% ini, ya tentu ini sudah memenuhi. Nanti kalau ada pertanyaan di masyarakat kan banyak, apakah sudah memenuhi? Ya, artinya sih memang sudah memenuhi, tapi memang ini di bawah batas bawahnya. Nah, sedangkan ya tentu diharapkan efikasi yang 70-80% dalam hal ini. Nah, sedangkan kalau memang ini jika ini efektif, nah ini mampu tentu mencegah sebanyak 93,5 kasus TB per 100.000 penduduk dalam hal ini. Nah, ini harus menjadi catatan nanti kalau memang ini dikatakan apa efektifnya. Kalau memang lebih itu kan lebih mudah lagi untuk kita mencegah TBC ke depan. Jadi eliminasi TB itu sangat mungkin kita bisa peroleh nanti 2030 atau 2050 menjadi target secara dalam. Menarik adalah eh, karena memang sebenarnya vaksin TB kita tahu bahwa memang untuk apa BCG itu menjadi untuk anak-anak dan itu dikatakan ya efektif. Tapi untuk dewasa menjadi bertanya karena memang untuk mengeliminir ini adalah memang target yang dikembangkan itu adalah memang remaja atau dewasa. Nah, meskipun secara teknis hanya memiliki efektivitas yang relatif rendah, kita mengetahui tadi 50%. Nah, tentu untuk jangka pendek dalam hal ini. Nah, poinnya di sini kalau ingin saya sampaikan terkait nanti teman-teman atau Bapak Ibu yang menarik juga untuk mengembangkan ini, nah tentu eh, va- pengembangan vaksin ke depan akan mempunyai apa peluang lebih besar gitu. Apalagi kita sebagai Indonesia sebagai lahan untuk di dalam uji coba ini tentu kan lebih mudah. Dan saya kira kalau kita perspektif kesehatan masyarakat, penerimaan
masyarakat di dalam uji coba itu kan lebih lebih apa namanya lebih bisa diterima daripada isunya adalah memang oh ini dari Bill Gates. Nah, apalagi biasnya noise-nya waktu di vaksin mau ditanamkan chip dan segala macam itu itulah menjadi yang harus di counter juga dengan informasi yang lebih ilmiah dalam hal ini. Nah, pertanyaannya adalah Indonesia ada apa tidak kan gitu. Nah, sebenarnya ini juga menjadi tantangan. Kenapa kok pemerintah tidak mengembangkan yang sudah ada? Mungkin Pak Andani juga sudah mempersiapkan juga pengembangan vaksin ini. Dan ternyata Indonesia juga ada punya dulu untuk riset-riset ini. Nah, saya kira kenapa ini juga menjadi pertanyaan teman-teman juga. Kenapa kok nggak ini yang didukung yang sudah ada, yang sudah mengembangkan? Nah, tentu kan pertanyaannya adalah tentu kan tergantung di jenisnya, pakai yang sifatnya yang hidup atau yang tidak gitu kan, nah, atas subunit dan segala macam itu tentu butuh butuh apa namanya penjelasan yang lebih detail nantinya, alasan-alasan itu. Nah, tapi kalau dari banyak diskusi yang saya coba rangkum seperti itu, memang menjadi pertanyaan mendalamnya nanti yang kita mampu mandirinya yang mana gitu. Nah, ini yang perlu menjadi pertanyaan kita yang harus kita jawab. Apakah SDM-nya sudah sanggup gitu kan? Atau memang hanya bicara dana dan fasilitas dan infrastrukturnya. Nah, keterbatasan-batasan ini mungkin apa Nani yang bisa nanti menjelaskan. Tapi setidak-tidaknya itu menjadi pertanyaan kita yang ke depan agar memang seharusnya kita urai. Tidak semua saya kira ada beberapa yang bisa kita coba nanti lihat skenarionya. Nah, ada satu yang harus ini di challenge Pak Ketua Pak Masuki ke pemerintah bahwa memang setiap $1 yang diinvestasikan untuk vaksin TB itu akan menuai hasil 7 kali lipat dalam bentuk manfaat kesehatan dan ekonomi selama 25 tahun. Nah, jadi memang kalau bisa kita mengadvokasi bahwa ini penting, apalagi juga target eliminasi TB itu di Indonesia, kenapa kok COVID tadi sebagai pembanding bisa, apakah menunggu ini dikondisikan ini sebagai emergensi, padahal kita tahu bahwa ini adalah nomor 2 di dunia, apakah nggak cukup untuk itu kita bisa memberikan concern ini? Nah, sedangkan di COVID kita sudah bisa mencoba juga dulu seperti itu, dan itu bisa cepat gitu. Nah, ini menjadi apa namanya tagline yang harus bisa menggugah di pemerintah dalam untuk bisa membuat komitmen ini ke depan. Nah, jadi memang saya tidak banyak di sini, jadi memang salah satu poinnya itu adalah kita kalau dikatakan urgensi, memang kita tidak bisa tunggu lagi karena memang udah sangat kompleks gitu, dan memang sudah harus kita kalau memang selama ini eh, dikatakan ya kita juga banyak juga riset-riset EcoTB dalam hal ini bicara lingkungan, perilaku. Nah, sama juga dulu kita di COVID, apakah COVID ini terkendali vaksin kah, apa herd immunity kah, atau memang pembatasan sosial yang membuatkan efektif? Nah, itu kan harus dijawab. Nah, sama juga dengan TB ini, apakah nanti kan menunggu vaksin ini kan semuanya akan lenyap atau terkontrol dengan baik? Nah, itu menjadi beban kita yang harus kita apa eliminir, dan memang progresnya nggak terlalu banyak dalam hal ini intervensi yang sudah dilakukan. Nah, apakah memang vaksin ini menjadi jawaban ke depan? Nah, menjadi poin berikutnya adalah saya beranggapan nggak terlalu pesimis gitu, karena memang melihat dari tulisan yang saya sampaikan, opini yang saya sampaikan, memang kita punya sejarah yang kuat. Nah, ini yang kita coba endorse ke teman-teman bahwa kita punya Bio Farma yang dulu yang kita mungkin teman-teman ya saya pun juga belum lahir tapi kita lihat track recordnya ya luar luar biasa. Sampai juga menjadi apa produksi vaksin BCG untuk beberapa negara di dunia dalam hal ini. Nah, tapi kan memang redup mungkin bicara ketergantungan impor dan lain-lain. Nah, ini yang menjadi harus perhatian ke depan. Sedangkan India, Cina, Spanyol dan lain bisa mengembangkan vaksin secara mandiri. Nah, kalau kita lihat kapasitas kita bandingkan, dia tidak juga kalah gitu. Nah, ini yang harus kita challenge
lagi dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian kan bisa kita lihat. Nah, saya sangat apa namanya sangat melihat peluang itu ketika Pak Prabowo bicara dengan Danantara. Nah, mungkin melalui Danantara ini kan bisa. Nanti kita coba lihat kalkulasinya Bapak Ibu semua. Nah, jadi memang kita punya kapasitas besar dan pengalaman Bio Farma ini bisa menjadi salah satu fondasi. Nah, sedangkan juga punya target bahwa eh, standar-standar yang sudah dipenuhi dan mungkin hanya penambahan-penambahan infrastruktur yang supaya kita bisa akan lebih apa namanya lebih kuat lagi di dalam pengembangan ini. Makanya nanti opsinya apakah kita mulai dari dasar semua kita secara independen atau kita berkolaborasi dalam hal ini. Yang menjadi pertanyaan adalah, nah kolaborasi yang selama ini dengan apa namanya anggaplah Bill Gates dalam ini seperti apa? Apakah kita hanya sebagai, mohon maaf gitu kan, ada beberapa seperti misalnya kita kerjasama dengan Kemenkes misalnya ada riset atau mungkin ada pendampingan, nah hanya perguruan tinggi hanya mengerjakan saja apa yang sudah tidak mendevelop dari awal gitu. Nah sama juga dengan vaksin ini karena memang GSK sudah membuat dari awal fase satu atau prakliniknya juga. Nah seharusnya kalau memang dari awal kita terlibat, nah itu kan lebih bisa mengontrol dalam hal ini. Nah, kemampuan ini yang tadi saya sampaikan itu merupakan juga ada seharusnya kenapa itu nggak dikembangkan? Nah, apakah kurang 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 apa namanya kurang kita noise-nya di dalam memberikan tempat kepada teman-teman ini. Nah, jadi memang kita lihat standar-standar itu kita bisa penuhi kalau memang itu menjadi keterbatasan di dalam infrastruktur penelitian. Nah, jadi pengalaman sudah kalau memang ini menjadi pengalaman ke depan, nah seharusnya ini kan bisa menjadi dasar kita dalam mengembangkan vaksin juga khusus nanti di Indonesia. Nah, karena memang tadi kita lihat untuk apa namanya nggak sedikit 2.500 dengan 20 ribu menjadi target dan mungkin Indonesia menjadi populasi yang terbanyak dalam hal ini dalam uji coba dibandingkan yang tadi di Afrika dalam hal ini. Nah, jadi memang eh, perlu dasar ini ke depan. Nah, kalau kebutuhan tadi sudah saya sampaikan, jadi memang setidak-tidaknya pasarnya itu mungkin juga nanti pendanaan namanya justru kalau kita kembangkan ini pasarnya dulu yang jelas ASEAN kan menjadi target gitu loh. Kalau kita lihat apa namanya scale ekonominya gitu. Bisa saja ASEAN juga menjadi uji coba kalau kita mengembangkan. Jadi kalau peluangnya sangat sangat luar biasa. Nah, tapi memang tadi saya sampaikan tergantung nanti ke komitmen antara pemerintah tentu juga akan perguruan tinggi dan juga mitra nanti sebagai apa namanya produksi nantinya. Jadi memang punya potensi dalam hal kemandirian ini. Nah, nah satu yang saya di dalam tulisan saya itu juga menjadi terfikir bahwa menggelitik itu adalah memang yang harus diberikan informasi ini khususnya pemerintah atau tim dalam hal ini. Sejauh mana peran Indonesia dalam hal ini. Makanya jangan sampai kita itu hanya sebagai objek di dalam penelitian ini gitu. Nah, seharusnya kan harus sebagai subjek. Nah, setidak-tidaknya menjadi pertanyaan kita yang tim di situ adalah apakah memang sudah ada yang terlibat dalam hal itu. Contoh misalnya SDM kita yang mungkin magang di apa namanya ISK-nya sendiri atau membuat Jevan nanti untuk vaksinnya ini ya kan berikan teknologi karena memang teknologi mRNA ini juga nggak terlalu banyak juga Indonesia apa namanya karena itu menjadi teknologi baru juga yang saya ketahui gitu. Nah ini salah satu yang harus diinformasikan kepada masyarakat. Eh, nggak benar loh kita itu hanya sebagai apa namanya objek gitu kan, tapi memang sebagai apa dalam hal ini tidak hanya sebagai mereka tapi juga subjek yang berperan di situ. Makanya saya menyatakan dalam tulisan itu memang seharusnya kita harus berubah peran itu. Tapi kalau memang itu sudah ada, ini harus dikomunikasikan. Harus masyarakat juga juga harus tahu gitu. Tapi ini kan
jangan seolah-olah hanya di dalam pemberitaan itu kita sebagai lahan uji coba saja. Padahal kita juga, ya oke, penelitinya terlibat, tapi apakah kita juga bisa merubah atau memodifikasi tujuannya tadi atau sesuai dengan lokal setting kita. Nah, itu kan juga jadi kendala kalau kita hanya ngikut saja. Tapi kalau kita juga ikut di dalam mendevelop itu dari awal, ya tentu bisa menyesuaikan tujuan dengan kebutuhan kita di Indonesia. Nah, jadi jelas kritik saya dan juga apa namanya pada pemerintah memang komitmen ini harus dijelaskan apa ke masyarakat dan memang butuh yang kuat ke depan. Nah, saya memang peluang itu saya melihat kalau memang teman-teman juga punya apa namanya afiliasi dengan Pak Presiden dan juga dan antara ini juga menjadi satu bola eh, bukan bola liar tapi memang menjadi sebuah ide yang luar biasa kalau memang Pak Presiden fokus terhadap ini. Nah, nanti kita coba lihat hitung-hitungannya seperti apa. Nah, jadi memang saya lihat, saya juga review juga, memang ada beberapa kandidat yang di gua kan Bio Farma juga apa namanya juga yang lain kita bisa lihat. Nah, tapi memang ini udah sampai mana dan memang saya masih dalam tahap satu. Tapi sejauh mana kemandirian yang dibuat ini apakah teknologinya juga sudah dijalankan atau memang hanya yang ikut saja atau adaptif dalam hal ini. Itu perlu penjelasan yang lebih jelas nanti. Tentu yang pihak-pihak yang terkait dalam hal ini yang menjadi bagian dalam proses vaksin ini. Nah, tadi saya sampaikan, nah, pembelajaran pandemi COVID ini, nah, setidak-tidaknya eh, atmosfer kita di dalam hal ini, apakah urgensi atau emergensi kita itu menjadi sebuah eh, adrenalin kita untuk bisa mempercepat kemandirian ini ke depan. Nah, karena dampak ekonominya tadi saya sampaikan tidak apa ya luar biasa, tidak main-main karena memang bisa sekitar 103 apa 36,7 miliar rupiah per tahun dan ini sangat signifikan bagi perkembangan ekonomi Indonesia ke depan. Nah, kalau kita lihat saya coba review juga karena kalau kita lihat dari itu kan memang rata-rata itu sekitar 550 juta US dollar. Nah, bayangkan kalau kita bisa lihat di sini, kalau kita lihat total estimasi dan ditambah dengan risiko mencapai sekitar 135 atau 350 juta, itu nggak terlalu, kalau menurut saya nggak terlalu untuk Indonesia dengan Danantara bisa membangun dana ribuan triliun, saya kira apakah ini nggak bisa kita menggugah Presiden melalui menteri dan juga yang lain untuk kita mempersiapkan ini. Nah, ini menjadi challenge saya Pak Marzuki dan mudah-mudahan Pak Marzuki dan juga mungkin Pak Andani dan lain-lain bisa juga memberikan telah ini dan saya kira akan apa namanya menjadi perhitungan bahwa kita bisa melakukan ini ke depan. Nah, dengan basic yang sekarang kalau memang istilahnya ini sukses, itu kan menjadi fondasi untuk kita mengembangkan vaksin untuk khusus untuk Indonesia dan untuk bisa juga dimanfaatkan secara global ke depan. Nah, jadi intinya adalah kalau kita bisa, itu kan membuat sejarah baru. Itu menjadi tagline juga saya buat di dalam tulisan saya yang tadi di Opini Kompas itu. Itu kan membuat apa namanya sejarah baru bagi kita. Dan tadi saya katakan dan antara sebagai dana abadi dan mungkin juga bisa untuk dikembangkan untuk ini, saya kira itu tergantung bagaimana kita meyakinkan pemerintah dan menyiapkan kapasitas apa yang bisa tadi saya katakan yang kita bisa menjadi mandiri dalam hal ini dan apa yang mungkin pemerintah bisa bantu dan mungkin mengembangkan dan pihak luar untuk bisa bermitra dalam hal ini. Nah, karena pangsa pasar tadi saya kira di apa namanya skala ekonominya memang ASEAN menjadi target nggak muluk-muluk ASEAN menjadi target kita. Dan saya kira kalau ini berhasil itu menjadi sejarah bagi bangsa kita dan
kita bisa apa namanya untuk kedaulatan dan termasuk juga ekspansi nanti untuk ASEAN untuk vaksin TBC ini. Nah, skenarionya ketika kita hitung-hitung juga, skenarionya adalah gini, karena memang kalau kita kembangkan sendiri itu memang risikonya besar. Nah, jadi idealnya kalau karena sudah berjalan seperti ini, kita bisa memanfaatkan kolaborasi yang ada ini. Karena memang kebutuhan kita mendesak kalau memang target 2030 untuk secara nasional. Nah, dengan ada ini kita coba. Tapi memang itu dipilah lagi. Jangan kita berperan hanya sebagai apa namanya objek saja, tapi memang menjadi subjek. Dan nah, secara paralel kita bisa bangun juga bagaimana kemampuan kita dalam negeri dalam mengembangkan vaksin berikutnya dan tingkat suksesnya resikonya kecil yaitu 70 sampai 80% dalam hal ini. Nah, inilah skenario yang mungkin masuk akal di kita dan menjadi apa namanya challenge yang Bapak Ibu juga peneliti dalam hal ini dan mudah-mudahan bisa membangun ke depan untuk vaksin untuk Indonesia yang lebih mandiri ke depan. Nah, saya kira kalau ditanya lagi Pak Friadi, mungkinkah Indonesia mandiri vaksin? Nah, kalau dengan skenario yang saya jawab, saya coba telaah ini, jawabannya memang sangat sulit. Tapi apa? Bukan tidak mungkin untuk terwujud. Kita ada Pak Andani, ada teman-teman yang lain yang fokus ke sini, dan kita bisa kembangkan ke depan. Nah, mudah-mudahan UNAN menjadi pionir dalam hal ini untuk bisa mengendorse ke pusat nanti ke depan dengan track record yang sudah ada untuk UNAN. Saya kira itu. Makasih banyak Bapak Ibu semua. Ini sebagai penggugah saja membuka mata kita dan mudah-mudahan istilah perguruan tinggi sekarang Pak Masuki sering menyampaikan ke saya, nah mudah-mudahan apa yang kita nggak apa-apa kecil opini kita buat mudah-mudahan berdampak untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu. Terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dev, luar biasa. Dari tulisan, kemudian dari paparan Pak Dev tadi, ya akan ya membangkitkan semangat kita lah untuk bisa mewujudkan bagaimana Indonesia itu mandiri ya terhadap vaksin ini ya. Mudah-mudahan saya baru seperti itu. Baik, Bapak Ibu, mungkin untuk tanya jawab atau diskusi nanti kita apakan di akhir apa setelah narasumber kedua, kita lanjut saja dulu ke untuk berikutnya. Silakan kepada Pak Andani. Halo Pak Dani. Ya, Ah, ya, oke, benar Pak. ya, silakan Sip. Pak. Baik, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita Bang. sama-sama kita hormati Salam. Pak Ketua LTPM, Prof. Marzuki, kemudian Pak Sekretaris, Pak Friardi, kemudian Pak Prof. Freeman sebagai narasumber, serta teman-teman semua yang hadir pada kesempatan ini. Ini terima kasih sekali sudah diundang ya untuk menjelaskan, menceritakan sedikit mengenai pengembangan vaksin tuberkulosis. Kadang-kadang kita sedih ya kalau kita melihat atau mengomentari pendapat orang di media sosial. Kadang-kadang kita sedih gitu. Karena apapun yang kita sampaikan pasti dianggap salah. Mereka lebih percaya kata-kata yang disampaikan oleh Siti Fadilah, atau lebih percaya yang disampaikan oleh Pak Rengkun, ya kan, dibanding yang Ya, memang berkecimpung di situ. Padahal apa agama kita itu sudah mengajarkan juga bahwa yang paling kompeten itu menjelaskan itu adalah ahlinya. Jadi bukan bukan yang lain. Jadi dilema kita seperti itu dan itu cocok dengan yang disampaikan oleh Pak Dahlan Iskan ya, bahwa kebenaran hari ini berubah. Kebenaran itu tergantung bagaimana suasana hati mereka. Ya, jadi kebenaran itu adalah kebenaran yang rame-rame aja di media sosial. Kebenaran yang bisa dibikin buzzer gitu kan. Yang banyak itulah yang benar. Jadi saya pernah coba di grup kainan grup pesisir selatan Pak menjelaskan bahwa informasi itu salah, kurang tepat. Mereka malah menyalahkan kita malah. Saya bilang kacau juga kalau gini bagus kita diam-diam aja daripada menimbulkan konflik dengan orang-orang.
Karena kalau jujur saya katakan, kalau misalnya saya ditawari jadi pasien pertama untuk uji klinis fase 3 tuberkulosis, saya bersedia. Tidak ada masalah, saya bilang. Orang sudah mempertimbangkan semua hal. Insya Allah aman gitu kan. Nah, saya berani aja karena semua pengembangan vaksin itu pasti melalui proses itu. Seperti Pak Dev tadi, kenapa vaksin COVID itu cepat? Ya karena kasusnya banyak, gampang ujinya. Uji klinis fase 3 fase 2 itu cepat. Kalau ini tidak bisa seperti itu, kasusnya lama. Jadi kita butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa melihat itu. Nah, ini dilemanya ya. Salah satu dilemanya seperti itu. Kita harus cari daerah yang angka TBC-nya tinggi, yang insidennya tinggi, nah baru kita enak melihatnya. Tapi kalau daerahnya kecil, insidennya kecil ya, kita jadi susah untuk melakukan kajian seperti itu. Ini bagiannya, bagian pertama saya cerita sedikit ya mengenai bagaimana masalah kita pada tuberkulosis. Jadi kita melihat bahwa perkembangan sejarah tuberkulosis itu sudah jauh sekali ya. Kalau saya dikatakan bahwa baru hari ini tuberkulosis, baru tahun 1900-an tuberkulosis, saya rasa, sorry, ini kenapa tadi nih? Ya, ya. Jadi kalau dikatakan baru baru eh, abad-abad ke-20 tuberkulosis jelas salah. Tuberkulosis itu sudah ada sejak beribu-ribu ratus ribu tahun yang lalu. Cuman pada periode itu karena jarak antara penduduk itu masih jauh, jumlah penduduk masih belum banyak, maka penyebarannya belum terasa. Jadi mulai terasa itu pada akhir tahun 1900-an, ya itu mulai terasa perkembangan tuberkulosis. Sehingga akhirnya pada tahun 1000, apalagi dengan penemuan bakteri tuberkulosis oleh Robert Koch tahun 1882, itu mengarahkan orang ke arah pengembangan vaksin. Karena ini jadi satu masalah penyebab kematian di Eropa pada waktu itu. Ya, nah ini dasar ceritanya. Kalau kita lihat tuh apa epidemiologinya, kita bisa melihat ya kasus-kasus tuberkulosis itu kalau kita perhatikan negara kita dan negara India itu adalah negara dengan angka tuberkulosis yang masih cukup tinggi kalau kita perhatikan. Dan kita lihat lagi dari sisi kematian juga polanya hampir sama. Nah, kalau kita lihat dari sisi insiden ya, kalau saya katakan insiden, sebenarnya insiden kita tinggi, tapi yang masalah itu gap kita juga tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat insiden kita seperti ini, ya hari ini angka kita sudah lebih dari 1 juta. Ya, insiden kita lebih dari 1 juta per tahun. Nah, itu besar sekali kalau saya katakan. Nah, ini gap-nya juga besar juga, 250.000. Jadi kalau kalau kita bisa melihat dari pola seperti ini, artinya banyak underdiagnosis di kita. Kenapa terjadi underdiagnosis? Karena diagnosisnya yang tidak optimal. Nah, ini akan jadi masalah. Nah, kalau kita lihat dari sisi kematian ya, dan perubahan ya dari tahun 2015 sampai 2023, Bapak Ibu bisa melihat Indonesia itu meningkat 5%, ya, meningkat. Ya, dan kondisi yang sama juga berkaitan dengan kematian gitu kan. Jadi juga terjadi peningkatan juga, ya. Jadi kalau saya katakan ini jadi masalah yang bisa kita anggap sebagai masalah yang serius sebenarnya. Cuman karena eh, angka kematiannya tidak seperti COVID, ya kalau saya katakan tidak seperti COVID, orang seolah-olah tidak menganggap itu masalah. Padahal kalau kita lihat ya data-data yang ada, itu angka kematian kita hampir 100 ribuan per tahun. Nah, ini kan satu hal yang kalau saya katakan cukup cukup apa juga cukup menjadi perhatian juga harusnya ke depan. Makanya pemerintah di era Prabowo ini dia jor-joran untuk mengembangkan semua hal tentang tuberkulosis sebagai bagian upaya untuk eliminasi tuberkulosis. Satu hal yang harus kita catat, TBC itu tidak hanya masalah kesehatan, ya tidak hanya masalah kesehatan juga masalah-masalah yang berkaitan dengan sosioekonomi dan sebagai lingkungan dan sebagainya. Jadi penanganan TBC itu harus dilakukan seperti stunting ya, harus dilakukan secara komprehensif. Tidak bisa hanya mengobati orang, mencari orang, tidak hanya cukup seperti itu. Karena umumnya TBC itu terjadi pada sosioekonomi yang rendah. Jadi penataan lingkungan, perbaikan ekonomi, perbaikan gizi itu menjadi hal yang menjadi krusial ya untuk pengendalian TB. Nah, Alhamdulillah kami tahun ini ya dapat proyek untuk mencoba melakukan pilot project di salah satu daerah di Padang Pariaman, bagaimana kita melakukan pendekatan secara komprehensif dalam rangka eliminasi tuberkulosis di
daerah tersebut. Nah, kalau kita lihat, nah seperti tadi ya, kalau kita perhatikan bagaimana perkembangan tuberkulosis itu, kita bisa melihat ya, eh, tuberkulosis itu menjadi suatu dihubungkan antara universal health coverage ya, sesuai dengan SDGs ya 381, kemudian dihubungkan dengan masalah yang bersiko terhadap kebiayaan bagi pasien. Kita bisa melihat posisi kita di mana gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk kita itu pembiayaan itu bisa mencapai 10%-an ya. Dan itu cukup mengganggu kondisi ekonomi si pasien seperti tadi Pak apa juga menceritakan kalau vaksin berhasil ekonomi naik. Ini kalau kena TB juga mempengaruhi untuk pendapatan masyarakat. Nah, kalau kita lihat lagi dari sisi hubungan dengan apa? Hubungan dengan GDP per kapita, pendapatan per kapita untuk berbasis GDP ya, kita bisa melihat di sini, wah semakin rendah GDP-nya, maka risiko tuberkulosisnya akan semakin tinggi. Demikian juga dengan kondisi gizi. Artinya kita bisa melihat bahwa kompleks sekali masalah yang ditimbulkan oleh tuberkulosis. Sehingga pendekatan yang masif harus dilakukan termasuk dengan pengembangan vaksin. Nah, kita cerita vaksin. Nah, ini pengembangan vaksin ya. Jadi vaksin ini pertama kali tahun 1921 itu sudah hampir 100 lebih dari 100 tahun. Jadi kalau kita lihat 2021 kemarin itu pas 100 tahun COVID TB, vaksin tuberkulosis. Itu dikembangkan oleh Calmette dan Guerin. Maka namanya vaksin BCG, Bacille Calmette Guerin. Jadi asal usulnya seperti itu. Nah, masalahnya adalah ya yang jadi problem itu adalah ya itu proteksinya, daya proteksinya sangat bervariasi ya. Jadi kalau daerah itu endemisnya tinggi, dia menjadi sangat kurang efektif. Kemudian hanya bisa melindungi bayi-bayi anak-anak pada kondisi yang berat. Jadi TB miliar, meningitis TB itu bisa terlindungi dengan pemberian vaksinasi, tapi lain dari itu tidak. Jadi ini problem ya dari sisi eh, vaksin BCG yang sudah dikembangkan. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana perkembangannya, kita bisa melihat saya lanjut saja di sini ya. Ini adalah fase perkembangan vaksin dimulai dari tahun 1900 dengan yang dilakukan oleh eh, Calmette dan Guerin ya. Kemudian dia 1908 mendapatkan virulen dari bovin. Jadi vaksin yang kita kembangkan ini berasal dari bovin, berasal dari sapi ya. 1919 dia trial pada hewan coba. Bapak Ibu bayangkan dari 1908 ke 1919 cukup lama, hampir 10 tahun lebih ya, baru proses uji coba ke hewan. Kemudian 1921, 2 tahun kemudian, diberikan uji coba kepada manusia, yaitu Benjamin Whale, Hale, dan Turpin. Dan tahun 1924, itu produksi massal BCG, dan baru dibikin oleh Bio Farma tahun 1952. Nah, ini adalah perkembangan, jadi proses ini panjang sekali. Namun sejak tahun 1900 atau akhir daripada 1900-an, tahun 2000 itu sudah mulai berpikir untuk pengembangan vaksin baru, mengingat efektivitas BCG ini tidak terlalu bagus ya kalau saya katakan. Ya, nah ini permasalahan-permasalahan dalam pengembangan vaksin baru. Ya, salah satunya adalah ya sulitnya menentukan efektivitasnya untuk menentukan kandidat-kandidat vaksin yang ada. Ya, tidak ada data yang bisa tervalidasi dengan baik. Yang kedua yang jadi masalah itu prevalensinya. Prevalensinya mungkin tinggi, tapi insidennya rendah. Ya, seperti kita lah ya, atau beberapa banyak negara yang lain, sehingga perlu dicari daerah yang angkanya tinggi, dan Indonesia masuk kategori angka yang tinggi. Nah, kenapa demikian? Gimana kita menguji kalau kasus barunya sedikit? Orang divaksin kapan kita lihat dia kena TB? Nggak tahu kita. Nggak mungkin lah menunggunya sampai 20 tahun untuk jadi DTB. Nah, itu kan susah. Makanya perlu sampel yang banyak ya, supaya kita bisa lihat berapa persen daya proteksinya untuk itu. Nah, ini yang harus kita lihat. Jadi oleh sebab itu kita butuh untuk mendapatkan hasil yang bagus itu butuh sampel yang banyak, ya. Kemudian kita pilih daerah dengan insiden yang tinggi. Kemudian juga maksudnya juga susah, terutama untuk anak. Jadi kalau menguji vaksin ini pada anak juga sulit juga. Kapan dikatakan anak itu positif?
Anak dikasih vaksin biasanya pada BCG itu paling-paling nanti pada usia 1 tahun lah baru bisa kita lihat dia akan kena tuberkulosis atau tidak. Tapi jumlah yang akan kita berikan itu juga banyak. Makanya pembiayaan uji klinis vaksin ini menjadi sangat besar sekali, ya. Nah, kemudian untuk apa? Untuk pengujian lanjutan itu perlu jumlah banyak. Nah, ini kan juga biaya juga. Makanya Glasgow Smith itu jadi pusing terkait dengan pembiayaan vaksin mereka. Untung ada Bill Gates. Dan Bill Gates itu bukan satu-satunya ya membiayai vaksin untuk tuberkulosis. Ada sekitar dua atau tiga lagi yang dia biayai untuk pengembangan vaksin. Ya. Nah, masalahnya adalah mayoritas ini ditemukan pada negara berkembang, negara yang sedang berkembang, yang duitnya tidak banyak. Sehingga biaya yang harus dijual oleh tim pengembangan vaksin juga tidak bisa tinggi-tinggi. Nah, ini kan juga masalah juga bagi mereka. Itu sebagai pengembangan vaksin, apa namanya, eh, eh, kalau saya katakan untuk bisa bisa digunakan oleh negara-negara yang sedang berkembang, yang keuangannya juga terbatas. Makanya dibutuhkan funding. Nah, Bill Gates itulah yang menjadi funding. Dan saya punya katakan bahwa peluang kita sebenarnya bisa saja, tergantung kesepakatan negara kita. Jadi kalau kemarin negara kita misalnya menolak untuk uji coba vaksin tuberkulosis, saya katakan mereka mungkin akan cari negara-negara di Afrika, di Asia Asia Selatan atau Timur Tengah yang terutama daerah Afrikanya gitu kan. Mereka akan cari ke situ. Tapi ruginya kita apa? Ruginya kita adalah pertama bargaining kita nggak akan kuat pada waktu mereka menjual vaksin. Nah, itu yang paling fatal. Pada waktu WHO sudah merekomendasikan vaksin itu, kemudian kita tidak mau, itu kan berbahaya untuk kita. Mereka tidak mau menurunkan harga misalnya. Ini bargainingnya. Nah, seperti tadi pada tanya apa yang kita dapatkan, saya bilang uji klinis fase 3 apa lagi kita dapatkan. Saya tidak tahu ya apakah nanti kemarin saya tanya Dokter Elina Burhan, kita cuma mendamping aja. Di mana diperiksanya, di mana apanya, enggak, belum jelas juga gitu. Nah, saya berharap mungkin Bio Farma bisa jadi apa ya tempat pemeriksaannya untuk analisis laboratorium dan sebagainya. Tapi uji klinis fase 3 ini sudah lebih menyangkut kepada efikasi saja, sudah lihat kepada efektivitasnya. Ya, bagaimana potensi mekanisme laboratoriumnya tidak akan banyak lagi dikaji di sini. Ya, kecuali di fase 2 kemarin. Nah, ini kalau kita lihat nih Bapak Ibu ya, ini adalah bagaimana kita melihat kejadian tuberkulosis sesuai dengan perkembangan umur ya dari 100.000 populasi. Ini kita bisa melihat kalau dia divaksin dari awal ya, nanti umur 10 tahun itu ada mungkin sekitar 50.000 dia positif. Ya, ini penelitian di Afrika Selatan menggunakan vaksin yang berasal dari Jepang dan vaksin yang berasal dari Denmark. Dan hasilnya hampir sama ya, hasilnya hampir sama di mana seiring dengan peningkatan umur, daya proteksi vaksin juga makin berkurang. Jadi kalau kita lihat umur 10 tahun dengan umur 17 tahun, itu proteksinya jauh berubah. Udah sekali lipat. Jadi kalau umur 10 tahun kasusnya mungkin baru sekitar 50 ya, 50. Kemudian di atas itu udah sampai lebih dari 400 lebih gitu ya kalau kita lihat kembangannya. Nah, ini menunjukkan kepada kita ya kiri kanan laki-laki dan perempuan. Kembali kepada kita sebenarnya bahwa jelas ya proteksi BCG itu sudah mulai berturun sesuai dengan perkembangan umur. Itu satu data yang harus kita lihat dengan jelas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah percaya pada data atau percaya pada TikTok? Maka itu jadi masalah. Orang percaya sama sama TikTok itu problemnya. Karena di hatinya itu sudah tidak setuju dari awal. Nah, ini adalah strategi kita untuk pengembangan vaksin. Saya tidak lanjutkan ke sini ya, tidak perlu saya cuma saya jelaskan sedikit saja bahwa orang kalau terinfeksi tuberkulosis ada tiga hal yang mungkin. Yang pertama dia mengalami laten, jadi ini adalah laten tuberkulosis. Yang kedua dia mengalami sembuh, ya imunitasnya lebih kuat daripada patogennya. Kalau laten imunitasnya sama dengan patogennya, dan terakhir dia sakit. Sakit itu artinya dia menderita tuberkulosis. Jadi ada tiga hal, tapi proporsi terbesar ada pada laten, sekitar 70%. Makanya salah satu target dari Prabowo pada Kementerian Kesehatan pada periode ini adalah bagaimana kita mengembangkan diagnosis untuk laten tuberkulosis. Nah, itu yang menjadi eh, kunci penting dalam penanganan tuberkulosis ini juga. Nah, untuk pengembangan vaksin yang harus kita lihat itu adalah keamanan.
keamanan. Itu nomor satu itu. Yang kedua adalah efikasi. Makanya uji klinis fase satu, fase 2, fase 3 selalu memasukkan unsur keamanan. Fase satu itu betul-betul keamanan saja. Kasih orang sehat gimana kira-kira. Fase 2 baru masuk kepada keamanan dan efikasi dan penentuan dosis. Fase 3 baru kita bicara efikasi dalam partai besar. Ya, kemudian praktisnya dan sebagainya baru termasuk formulasi. Nah, ini ada 5 hal yang orang dilihat pada pengembangan vaksin. Nah, ini adalah pipeline pengembangan vaksin kalau kita perhatikan mulai dari riset biasa, uji preklinis, clinical trial, dan review dan sebagainya. Nah, ini perkembangan untuk apa? Untuk pengembangan vaksin tuberkulosis kita bisa melihat ya bahwa selalu dimulai dari hewan coba. Di situ akan dikaji pemberian secara mukosa, subkutan, intradermal, intravena, atau intramuskuler. Sampelnya di mana? Sampelnya bisa dari jaringan paru, kita periksa semuanya. Ya, tapi pada manusia tidak ada lagi sampel jaringan paru. Pada manusia cuma kita periksa bagaimana perubahan pada respon imunnya, terutama respon imun sel T helper kalau saya katakan secara imunologi ya, T helpernya. Nah, itu yang kita lihat. Nah, ini menjadi apa ya? Menjadi eh, kunci kita dalam penilaian vaksin. Nah, ini adalah untuk vaksin-vaksin itu ada bermacam-macam. Ada pre-exposure TB vaksin, ya biasanya untuk pencegahan. Kemudian ada post-exposure TB vaksin, ya itu bisa untuk penguatan, ya yang sudah ada sebelumnya untuk laten, dan ada therapeutic vaksin. Ya, therapeutic vaksin adalah orang yang sudah menderita tuberkulosis diberikan vaksin untuk memperkuat. Jadi untuk mendukung pengobatan yang sudah diberikan. Yang paling banyak kita berikan pada hari ini adalah pre-exposure TB vaksin. Jadi itu yang paling banyak dikembangkan. Ya, kalau saya lihat, kalau kita lihat ya, ini adalah contohnya M72 yang kemarin itu adalah pre-exposure TB vaksin. Kemudian ada banyak jenis vaksin sebenarnya yang bisa kita perhatikan. 14 kalau saya tidak salah yang sudah melewati berbagai macam tahap uji klinis. Ini adalah diversitas daripada kandidat vaksin, yaitu ada vaksin yang dilemahkan, ada vaksin yang dimatikan, ada vaksin yang diinaktivasi gitu ya, ada inaktivasi. Kemudian ada yang menggunakan viral vektor dan ada menggunakan subunit vaksin. Jadi kalau kalau kita lihat waktu COVID gitu, untuk Bio Farma mereka pakai vaksin rekombinan, Unair itu pakai apa? Pakai virus yang dilemahkan. Kemudian untuk apa? Untuk Etana dia pakai mRNA vaksin kalau saya tidak salah. Jadi polanya seperti itu. Ini jenis-jenis vaksin yang dikembangkan untuk bermacam-macam tadi ya. Jadi kalau saya lihat cukup banyak. Nah, ini adalah 14 vaksin dikembangkan. Jadi M72 kemarin fase 2B sekarang udah masuk 3A. Masuk fase 3 ya. Sekarang mereka sudah masuk fase 3 tapi ada banyak vaksin lagi yang lain ya yang sudah jalan ke fase 3. Misalnya PPM 1002, PPM ya kemudian MIP ya dari Kadila, Anhui pakai itu Mycobacterium yang lain ya biasanya digunakan untuk vaksin untuk untuk itu terapi terapeutik vaksin. Kemudian ada jenis vaksin yang sudah banyak dikembangkan. Nah, kemudian kalau kita bisa melihat ya dari proses-proses semua itu ada tahapan-tahapan yang dijalankan. Mulai dari fase satu, fase 2, fase 3 dan sebagainya. Yang kita lihat adalah tidak banyak vaksin-vaksin dari negara-negara kita gitu kan. Tidak banyak nih vaksin-vaksin yang berasal dari ya jujur saja sebenarnya negara muslim tidak banyak lagi vaksinnya saya lihat. Itu apa namanya yang bisa kita lihat sama-sama ya. Tidak banyak vaksin-vaksin yang kita temukan. Jadi kalau misalnya M72 kemarin dengan ajuvan AS01E itu rekombinan vaksin. Jadi merupakan protein rekombinan ya. Kemudian banyak lagi vaksin-vaksin dengan menggunakan baik dilemahkan ataupun saya cuma menyampaikan bahwa penggunaan bakteri atau virus yang dilemahkan itu juga kita harus waspada karena pernah terjadi kasus ya menginfeksi beberapa anak yang diberikan dengan vaksin-vaksin yang dilemahkan. Jadi kita harus sedikit hati-hati juga. Jadi tidak semua vaksin itu aman dan kita harus memahami juga risiko-risiko yang mungkin terjadi. Jadi pada vaksin dengue itu di kejadian di Filipina itu ternyata menimbulkan masalah malah.
dari awal kita sudah prediksi juga bahwa dengue itu agak rumit mengembangkan vaksinnya karena ada mekanisme yang kita namakan dengan antibody dependent enhancement. Jadi setelah antigen kedua masuk, responnya menjadi lebih gawat, lebih berat. Itu makanya tidak tidak agak sulit pengembangan untuk vaksin tersebut. Nah, ini adalah strategi-strategi ya kalau kita lihat ya. Ini kalau kita berikan, Bapak Ibu bisa lihat di sini, di atas ini adalah infeksi, ya di bawah ini adalah posisi laten, kemudian apa namanya yang merah itu adalah tidak divaksin, yang divaksin. Jadi kalau kita berikan dia perlindungan terhadap pre-exposure di depan BCG dan sebagai BCG, maka proteksinya bagus, dia tidak akan terinfeksi, tapi setelah itu akan sama aja lagi untuk berikutnya. Nah, kalau yang B itu posisinya juga mirip ya. Kita kita berikan pre-exposure, kemudian dia terinfeksi, dia juga terlindungi, tapi nanti juga akan muncul respon. Ya, ini pre-exposure dengan prime-nya dengan BCG. Ya, kemudian yang berikutnya lagi kita bisa lihat, ini kita berikan dengan BCG, kemudian post exposure-nya dengan subunit vaksin. Nah, prosesnya akan lebih lama kejadiannya. Sedangkan yang D, kalau kita perhatikan, pre-exposure-nya vaksin dengan BCG yang dianggap lebih bagus ya, superior BCG replacement. Hasilnya hampir sama dengan apa dengan subunit yang diberikan sebagai booster. Nah, kemudian kalau kita berikan ya, kalau infeksi kita berikan terapeutik vaksin, proses infeksi yang terjadi, maka responnya perbaikannya akan lebih cepat ya. Nah, kita lihat angkanya infeksinya dia turun cepat. Kemudian kalau kita berikan pre-exposure vaksin, kemudian kita berikan juga dengan sub BCG kemarin, kemudian diberikan dengan subunit, kemudian diberikan lagi dengan booster dengan subunit, maka aman terhadap kemungkinan tuberkulosis. Nah, ini pola-pola yang memperlihatkan kepada kita bagaimana model pemberian vaksin. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya vaksin itu bagus diberikan ya, tapi kemudian di booster supaya hasilnya lebih bagus. Jadi kita berikan sesuai dengan vaksin-vaksin yang lain supaya sel T memori yang menjadi target vaksin itu menjadi lebih kuat dan lebih kemampuan mengingatnya lebih bagus. Nah, ini bagaimana riset vaksin di Indonesia? Saya sampaikan sedikit saja. Riset vaksin Indonesia ini sudah banyak, Pak Ibu semua ya. Itu tahun 2015 ada konsorsium pengembangan vaksin oleh Bio Farma. Kemudian vaksin yang dikembangkan itu adalah tuberkulosis, hepatitis, rotavirus, pneumonia, dan sebagainya. 2020 ada konsorsium vaksin merah putih, ya. Kemudian masalahnya adalah kedua konsorsium itu tidak pernah memberikan hasil yang optimal, ya. Nah, untuk vaksin COVID kecuali yaitu ada Inavac dari Unair kerjasama dengan Biotin, kemudian ada AW Corna dari Etana dan Indovac dari Bio Farma. Nah, ini adalah vaksin-vaksin yang dikembangkan tapi bukan berbasis kepada konsorsium. Jadi kalau saya katakan Indovac itu Bio Farma dari Baylor University ya, fakultas kedokterannya dari Universitas Baylor di Boston, universitas swasta di sana dan Indofarma beli apanya? Beli lisensi untuk vaksinnya. Kabar-kabarnya saya dapat informasi Indofarma rugi di situ karena mereka beli putus sehingga terjadi kerugian hampir 600 miliar. Kemudian Inafak Unair saya tidak tahu juga dengan kerjasama dengan Biotin, saya tidak paham juga karena ada kebiasaan juga kita suka kerjasama dengan luar yang kadang-kadang kita hanya sebagai sebagai agen saja untuk pelancar kerja mereka. Saya tidak tahu gimana prosesnya, tapi untuk Etana itu dari Cina semua. Itu barang Cina semua bangun pabrik di Indonesia. Nah, itu yang pabriknya bagus sekali Bapak Ibu lihat gambar di atas ya. Itu pabrik dari Etana. Saya cita-cita kapan kita bisa bikin seperti ini juga di Padang. Itu pikiran saya hari ini. Kemudian ini vaksin merah putih ya kalau saya katakan nama aja vaksin merah putih, tapi barangnya juga dari mana-mana dan ini tidak pernah selesai. Banyak universitas tidak pernah selesai. Jadi kalau Pak Dev tadi tanya, bisa nggak kita bikin? Bisa Pak, saya bilang. Tapi masalahnya adalah kita itu sulit bekerja sama. Ya kan? Nah, ini adalah isu-isu terkait mengenai pengembangan vaksin di Indonesia. Mengapa kurang sukses? Ya, ini yang jadi masalah itu adalah ego daripada peneliti. Jadi sulit untuk bekerja sama. Jadi kalau Bapak Ibu ada di grup pengembangan vaksin, terlihat tuh bertengkar aja. Tapi apakah mereka bisa kerja? Belum tentu mereka bekerja. Saya tidak yakin mereka semua orang itu bisa bekerja di situ. Karena kemarin saya ngomong sama Bio Farma.
kalau saya mau jadi pengembangan vaksin untuk Bio Farma, saya bersedia, tapi saya minta kasih saya orang-orang yang saya pilih sendiri. Saya tidak butuh gelar semacam banyak, tapi yang penting saya paham mereka memang pengalaman bekerja di situ. Ada gunanya kita cari orang yang tidak tidak punya pengalaman. Hanya gara-gara gelar banyak dikasih jadikan sebagai apa? Enggak ada gunanya. Ini pekerjaan yang betul-betul sama-sama berpikir, sama-sama bekerja. Nah, ada yang kurang, ada yang lebih kita bagi. Tidak ada masalah. Yang kedua, kolaborasi antara perguruan tinggi juga tidak terlalu bagus. Kalau saya katakan, problem kita di situ. Nah, yang jadi masalah itu adalah real kapasitas, kapabilitas daripada peneliti kita itu berbeda. Ya, terutama di bidang bioteknologi. Ini jadi masalah. Ya, sementara ini butuh betul-betul orang-orang yang memang kuat di bidang bioteknologinya. Tidak bisa hanya klaim-klaim saja. Jadi kalau kemarin kami bisa memproduksi rekombinan protein untuk tag polymers dan reverse, saya rasa itu untuk di bidang bioteknologi itu sudah sangat luar biasa sekali. Karena ini jarang juga perguruan tinggi yang bisa mengembangkan itu. Kemudian riset kita, orientasi riset kita itu masih banyak untuk publikasi, tidak ke produk komersil. Ini kan jadi masalah juga. Sehingga kualitas produk itu menjadi tidak jelas. Sementara untuk riset-riset seperti ini harus jelas. Kemudian yang jadi problem juga untuk pengembangan vaksin adalah terbatasnya untuk uji preklinik. Jadi animal host itu hanya ada di ITD Surabaya, Unair, kemudian di Green kalau saya tidak salah. IPB belum lengkap kalau saya lihat. Kemudian seringkali peneliti kita terjebak dalam publisitas, itu yang problem juga. Udah dapat publikasi besar-besaran di media sosial, media massa, dah lah hebat tuh. Sekarang tinggal lagi, ya kan? Nah, ini yang jadi apa? Yang menjadi acuan kita. Kemudian konsep kita mengenai vaksin itu yang masih belum clear. Gitu. Itu problem kita. Tidak semua orang paham mengenai pengembangan vaksin seperti apa. Ini saya rasakan sendiri dari waktu saya sejak 2015 itu di konsorsium, saya merasakan sendiri permasalahan-permasalahan itu. Sehingga akhirnya apa yang kita kerjakan banyak berantakan juga. Ini contohnya ya, satu penelitian kita tahun 2014, 2015 itu untuk konsorsium. Apa yang terjadi? Kita sudah dapat seatnya, tapi kita nggak dapat lagi bahannya. Bahan-bahan itu nggak dikasih gitu. Jadi karena apa? Karena masing-masing peneliti beda-beda. Nah, ini problemnya. Ini kita kembangkan di Yogyakarta nih. Kemudian kalau ini adalah produk-produk yang kita kembangkan, hasil-hasil risetnya, dan ini adalah yang kita lakukan pada hari ini. Jadi hari ini kita mengembangkan dua model vaksin, satu berbasis peptide sintetik ya, yang satu lagi dengan rekombinan. Insya Allah rekombinan itu akan tahun ini saya jamin selesai. Termasuk sampai ujinya gitu kan, termasuk sampai ujinya. Nah, cuma sayangnya waktu saya ajukan ini ke Bima, tidak lulus ya. Jadi bagi saya adalah kami jalan terus gitu kan. Walaupun tidak lulus Bima, tidak apa-apalah gitu kan. Itu kan bagian lain-lain. Tapi yang jelas ini kita selesaikan sampai tuntas. Kita analisa in siliconya sudah selesai. Mungkin dalam minggu-minggu ini aplikasi juga akan masuk. Kemudian analis in 2025, analis in vitronya kita siapkan termasuk untuk produksi rekombinannya. Jadi kita kembangkan dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk rekombinan, yang kedua dalam bentuk peptida sintetik. Ya, analisis secara in silico. Nah, ini kita kembangkan 2027 kita sudah ada 2026 harapan kita adalah kita sudah kerjakan pada hewan coba. Jadi kalau saya bilang 2027 2030 lah paling cepat. Kalau melihat dari kondisi hari ini ya 2030 paling cepat karena baru bisa kita masuk ke eh, produksi komersil kalau itu pun efisien dan efektif. Karena kita mengembangkan kombinasi antara PIP-JRS yang saya rancang di depan ini dikombinasikan dengan apa? Dikombinasikan dengan S6 dan CFW10. Jadi proteinnya dalam bentuk koktail. Ya, dalam bentuk koktail nanti kita kombinasi kita gabungkan dengan peptida sintetik. Jadi daerah imunogeniknya. Ini kira-kira yang kami lakukan, yang kita lakukan dan sekedar insight bagi Bapak Ibu semua, peluang kita sebenarnya banyak sekali untuk vaksin. Tahun ini saya dari Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi. Tahun ini insya Allah kita akan kerjasama dengan teman-teman dari UK untuk vaksin human papilloma virus. Jadi kita mulai bergerak ke arah life science ya kalau saya katakan tidak lagi fokus kepada diagnostik karena target kita adalah tahun ini kita bisa menyelesaikan produk-produk diagnostik yang kita rancang. Saat ini sudah selesai sekitar 35 produk
target kita 50 produk pada akhir tahun. Insya Allah tercapai. Ditambah dengan ini yang kita kerjakan. Tapi demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Harapan saya adalah ini bisa menjadi langkah maju kita juga untuk UNAN. Tinggal nanti bagaimana LPPM bisa memfasilitasi hal-hal seperti ini sehingga nanti bisa dianggap sebagai prestasi bersama. Nah, saya rasa begitu pandangan saya. Supaya kalau tidak ada duit, ngapa bilang prestasi bersama? Kan jadi aneh juga kita. Kayaknya melihat begitu saja sih. Jadi harapan saya ini bisa menjadi kebanggaan kita juga bersama-sama ya. Dan keberhasilan kami kemarin dengan mengembangkan tek polimeras dan refraktase itu jelas langkah maju kita di lab kita untuk mengembangkan rekombinan protein untuk tuberkulosis. Itu jelas langkah maju kita. Saya optimis dan kita sudah mulai. Saya rasa bulan depan kita akan mulai pengembangan proteinnya. Makasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Andani atas paparannya yang luar biasa. Ya, kalau saya perhatikan mulai dari sejarah, kemudian bagaimana kembangan vaksin itu sekarang, sampai beberapa rencana dan pekerjaan Pak Andani yang boleh dikatakan sangat super sekali ya untuk pengembangan vaksin ini. Baik, terima kasih sekali Pak. Baik Bapak Ibu semua, jadi kita sudah mendengarkan bersama tadi paparan dari dua narasumber kita, pertama dari Prof. Devriman, kemudian dari Pak Dr. Andani. Ya, mungkin saya yakin Bapak Ibu semua pasti akan memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut. Maka pada sesi sekarang ini kita buka. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya, memberikan saran, atau memang ingin menjalin kerjasama, itu kami persilahkan. Jadi kita buka sesinya sekarang. Silakan Bapak Ibu. Untuk tertibnya pertanyaan, sebaiknya kita pakai raise hand saja, sehingga saya lebih bisa memilih terlebih dahulu siapa yang akan bertanya. Silakan Bapak Ibu. Ya, jangan lupa Bapak Ibu mengisi daftar hadirnya. Insya Allah kita akan memberikan nanti masing-masing peserta yang hadir pada hari ini sertifikat, sertifikat nantinya. Silakan Bapak Ibu. Waktu kita jalan juga ada yang ingin berdiskusi, silakan. Bu Yulia, Bu Dwi Yulia, biasanya sering Ibu nih. Silakan. Ini ada NZ, silakan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang ya. Siang. Saya Norman. Ada titipan pertanyaan dari banyak masyarakat yang saya tidak bisa jawab ya. Bahwa vaksin TB ini dikembangkan aslinya kan tidak dari kita, sudah dari luar sana dengan sekarang sponsornya Bill Gates. Nah pertanyaannya, eh, kenapa negara-negara maju tidak mengikut sertakan masyarakatnya untuk ikut di dalam proyek studi apa namanya uji klinisnya ini dalam masuk tahap uji klinis fase 3 kalau nggak salah ya. Nah itu pertanyaan yang saya sulit menjawabnya. Kenapa? Karena selain kita itu yang ikut itu adalah dari negara Afrika. Nah itu pertanyaan yang agak sulit menjawabnya karena idealnya kalau penelitiannya memang apa namanya calon vaksinnya itu memang bagus, mestinya semua orang di dunia ya berkenan aja ikut gitu. Atau pemerintahannya ya mengendorse supaya ikut gitu. Nah, kenapa kok sepertinya negara-negara yang apa Afrikanya Zambia apa kalau nggak salah ya.
kita ikut dengan kelompok yang seperti itu. Sementara negara-negara yang selevel kita nggak ikut, yang TB-nya juga banyak. India itu tuh juara rekor TB kan, kenapa nggak ikut gitu. Cina juga rekor TB, kenapa nggak ikut? Nah itu pertanyaan-pertanyaan di tengah masyarakat yang kita perlu jawab, dan ya mudah-mudahan ada Prof di sini dan Dokter Andani bisa memberikan pencerahan supaya bisa mendapatkan informasi yang baik di tengah masyarakat, tidak tidak tercemar hoax, dan juga kita bisa bertanggung jawab penuh untuk menyampaikan informasi yang benar. Mungkin itu aja sedikit dari saya. Mungkin tadi di awal tadi sudah dapat gambaran bahwa efikasi yang ada itu ya sekitar 50% memenuhi syarat paling bawah untuk bisa dilanjutkan ke fase berikutnya gitu. Apakah terpengaruh oleh hasil itu atau bagaimana gitu. Nah, sementara kita ya terimbas dengan kemarin juga kesuksesan pasiennya COVID yang dari Cina itu ya, Sinovac ya. Tanpa kita ikut mungkin Sinovacnya nggak beredar tuh, karena memang belum 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 memasuki uji klinisnya itu kan. Nah, pertanyaan di tengah masyarakat juga, kita yang mendukung vaksin ini dapat apa gitu. Kita dapat hibah yang lebih besar, yang tidak perlu lagi keluar APBN yang besar untuk beli vaksin itu. Nah itu pertanyaan orang. Jadi kalau ada nego-nego transparan itu akan sangat bagus di ke depan dikemukakan, sehingga orang tahu ya, jangan kayak vaksin COVID kemarin yang kita nggak tahu harganya berapa, dan undang-undang juga membilang nggak perlu diaudit gitu. Jadi semuanya serba gelap gitu. Jadi berkembanglah narasi-narasi yang gelap-gelap juga gitu. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nurman ya. Ya, Ini diapakan ditujukan ke kedua narasumbernya Pak? ya betul. Oke. Terima Baik, kasih. silakan mulai pertama mungkin Pak Dev, setelah itu Pak Andani. Silakan Pak. Ya, baik, makasih Pak Norman ya. Jadi memang ya apa namanya pertanyaan menggelitik kita itu memang faktanya seperti yang tadi Pak Norman sampaikan gitu. Tapi sebenarnya memang salah satu yang menjadi kalau kita sebagai apa ya praktisi dan juga akademisi dalam hal ini tentu jawaban yang paling masuk akal dalam hal ini yang tadi disampaikan Pak Andani. Saya juga sama. Karena apa? Prevalensi TB-nya rendah itu nggak mungkin itu akan dilakukan di situ. Karena kan tidak apa namanya yang namanya vaksin yang akan diuji tentu angka insiden yang tinggi dan termasuk juga prevalensi yang tinggi. Karena memang mengukur efektivitas untuk populasi yang lebih besar akan lebih apa ya akurat untuk kita ukur. Nah, pertanyaan tadi adalah menarik. Kenapa India nggak ikut? Ya bisa saja apa yang sampaikan Pak Andani tadi. Ketika kita menolak, bisa saja pindah ke India. Tapi yang kita tahu, India memang mengembangkan vaksin sendiri juga. Kemungkinan juga dalam hal ini. Makanya kalau bisa tentu juga yang tadi kita lihat yang diutarakan Pak Andani dan juga saya juga mereview. Kalau kita bisa mandiri seperti India dan Cina, ya mungkin Indonesia akan menjadi artinya laboratorium di mana kita akan menguji vaksin ini karena memang insiden kita tinggi nomor 2 di dunia. Nah, itu poin yang pertama. Terus yang kedua adalah memang terkait juga yang tidak banyak orang yang membahas ini memang masalah etis dalam hal ini karena memang di negara prevalensi rendah ya akan membutuhkan waktu yang sangat lama yang tadi disampaikan juga senada apa yang disampaikan ini jumlah partisipan sangat besar gitu menemukan kasusnya sulit. Apalagi kalau di kita misalnya untuk menemukan kasus TB itu aja kalau notification rate-nya saja rendah ya bagaimana ini mau kan diuji. Nah, tentu ini menjadi salah satu yang mungkin masyarakat tidak tidak apa namanya tidak mudah juga memahami ini. Nah, karena memang akan butuh waktu lama. Tadi kan Mbak Ani sudah melihat tentang waktunya. Nah, makanya ketika COVID bisa cepat ya salah satu ya kasusnya banyak juga gitu. Nah, sedangkan di kasus kita mungkin banyak yang sifatnya laten tadi yang mungkin Mbak Andani sampaikan itu menjadi problem sebenarnya.
Karena memang ya mungkin kasus-kasus seperti ini yang diperkirakan 70% tadi akan menjadi perhatian kita ke depan untuk dalam pengembangan vaksin. Nah, jadi memang yang paling berat di kita itu memang yang tadi saya sampaikan di awal presentasi. Sama kita bicara dulu, bicara COVID. Karena apa? Ketika ada isu bicara global, dan ini juga menjadi pembelajaran juga untuk mahasiswa kami, Pak teman. Karena apa? Saintifik dan konspirasi itu kan berbenturan. Dan kami sangat-sangat apa, yang ini dengan Pak Anda ini ada pengalaman dulu bagaimana mengcounter itu. Dan jujur saja, saya saking penasaran, Pak. Saya udah 4 kali ke Cina. Saya pergi ke situ dan bertemu teman-teman diskusi banyak. Hampir tiap malam juga kita apa namanya berdiskusi terkait dengan pengendalian COVID ini waktu itu. Dan nggak ada satupun yang apa secara ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan apa yang ditonton masyarakat, dan itu makanya salah satu yang menjadi peran besar di awal-awal ini memang istilahnya infodemik itu tadi, bagaimana miskomunikasi, misinformasi ini yang harus di-counter dari awal. Dan salah satunya yang apa yang dikerjakan oleh LPPM ini salah satu bentuk bagaimana health literacy itu dibangun dengan baik. Nah, mudah-mudahan tentu masyarakat, apalagi kita juga apa akademisi dan juga praktisi yang ada, yang mudah-mudahan eh, justifikasi ilmiah yang masuk akal dan juga saintifik inilah yang nanti bisa disampaikan kepada masyarakat agar memang bisa menjawab itu. Nah, saya kira itu Pak Nurman dan Pak Priyadi, dan mungkin Pak Andani bisa menambahkan juga ke depan. Ya. Silakan Pak Anani. Ya, ya baik. Saya pikir sama lah dengan Pak Dev tadi. Karena memang kalau di negara-negara Eropa atau negara Amerika yang kasusnya sedikit, mereka tidak akan bisa apa-apa. Ya, tidak akan apa namanya, tidak akan terlalu gimana mencari kasusnya, gimana melihat orang positifnya, mencari kasus positif itu jarang. Makanya mereka akan tadi seperti saya jelaskan tadi, challenge-nya di situ harus daerah dengan insiden yang tinggi. Tidak cukup hanya prevalent tinggi, tapi insidennya harus tinggi. Kemudian juga kenapa Cina? Cina bikin sendiri. Jadi Anhui itu Cina tuh, dia bikin sendiri. Kemudian Afrika itu IAVI itu AERAS itu mereka bikin sendiri. Jadi mereka kerjasama juga dengan apa? Dengan Glasgow untuk pengembangan vaksin. Yang makanya saya bilang saya katakan dari awal tadi ya, yang agak sedih kita itu hampir tidak ada dari negara-negara kita, dari negara-negara Muslim aja tidak ada. Nah ini harus jadi PR kita bersama sebenarnya. Ya, apa yang terjadi di kita? Apa yang terjadi? Kenapa negara-negara Arab itu tidak mau mendanai? Nah, kita hanya berdebat masalah halal haram, tapi kita tidak mau berusaha untuk itu. Ini sih kalau saya melihatnya sedih kita di situ ya. Saya di situ sebenarnya bahwa kita memang nggak paham saya cara pikir kita dan umat kita kalau saya katakan kalau boleh saya katakan seperti itu ya. Dan kita hanya ribut masalah halal haram, kita ribut masalah jadi percobaan, tapi tidak pernah berpikir bagaimana kita membikinnya. Nah, itu pertanyaannya. Tapi bagi saya pribadi ini tanggung jawab kita bersama dan kami akan mulai juga karena kami sudah mulai merancang dari awal. Saya tidak tahu terus terang dengan pendanaan yang sangat minimal ya kita jalan terus. Karena memang sebenarnya biaya pengembangan vaksin itu tidak mahal. Yang mahal itu pada waktu kita mulai uji klinis. Nah, karena butuh ribuan data. Yang butuh ribuan data ini jadi problem bagi kita sebenarnya. Nah, sekarang muncul pendapat-pendapat yang macam-macam di luar sana dan itu diamini oleh dianggap benar oleh sebagian besar orang kalau saya lihat di grup-grup media sosial itu juga akan berpengaruh. Nah, kesalahan pejabat kita mungkin ya tidak berani untuk mengatakan, ayo saya bersedia jadi kandidat. Nah, gitu. Kalau saya ditawari kandidat, saya bersedia, saya bilang. Makanya waktu vaksin COVID kemarin saya juga bersedia, saya yang pertama sama Pak Gubernur waktu bareng-bareng kita vaksin. Jadi karena saya yakin bahwa itu tidak mungkin orang bermain-main, tidak mungkin sia-sia di situ, tidak mungkin memberikan satu hal yang berisiko pada orang. Saya optimis karena tahapan-tahapan itu akan dilaksanakan dengan benar. Jadi kenapa Indonesia di fase 3, fase 2 sebenarnya nggak ada Indonesia. Fase 2 itu di Afrika, Kenya, Zambia, dan sebagainya. Dan tidak banyak di kita. Saya tidak tahu fase 2, 2B itu di Indonesia ya, saya tidak tahu. Tapi yang jelas fase 3 di kita. Fase 2 aja yang masih awal-awal kita sudah akan fase 3 aja yang sudah melewati fase 2 kita masih ribut.
Apalagi kita dimulai dari fase awal, lebih parah lagi ributnya. Padahal untuk menjadi anggota atau uji coba tadi atau clinical trial tadi harus persetujuan yang bersangkutan, tidak bisa dipaksa oleh negara. Nggak bisa negara memaksa orang untuk jadi sebagai apa ya, sebagai anggota untuk clinical trial, nggak bisa. Kalau dia nggak mau ya nggak bisa. Nah, pada waktu kita kemarin uji coba vaksin COVID yang vaksinnya merah putih dari Bio Farma, itu tidak ada masalah, banyak orang mau bersedia. Ya di vaksin tuberkulosis juga begitu. Informasi yang saya dapat ya cukup banyak juga yang bersedia untuk itu karena ada honornya, ada duit diterimanya, ada jaminannya, asuransinya gitu. Jadi lengkap di situ. Asuransi mungkin kalau untuk tuberkulosis mungkin sampai sekian tahun mungkin tuh kalau terjadi komplikasi dan sebagainya. Jadi cukup cukup safety lah. Saya nggak tahu ya. Cukup safety kalau saya lihat. Jadi intinya seperti pertama tadi, memang negara Eropa tidak akan dipilih karena kasusnya kecil. Kecuali mungkin di Eropa Timur ya. Dan Rusia juga mengembangkan sendiri untuk vaksin ini. Yang pertama. Yang kedua, pelibatan kita karena ini betul-betul swasta murni, Glasgow ya. Mereka swasta murni dan itu kelemahan kita. Jadi kalau kalau Bapak Ibu lihat eh, IRAS atau IAVI itu satu grup dan mereka lembaga riset untuk pengembangan vaksin. Dan kita tidak pada itu. Bio Farma itu bukan lembaga riset pengembangan vaksin, tapi produksi vaksin. Jadi mereka beli lisensi, mereka produksi. Riset mereka seperti itu tidak kuat, tidak banyak. Dan kita bisa lihat hampir tidak ada riset yang dihasilkan, vaksin yang dihasilkan dari hasil riset di Bio Farma yang milik mereka sendiri, hampir tidak ada. Ya, setahu catatan saya tidak ada sama sekali. Vaksin merah putih kemarin yang mereka klaim sebagai punya mereka, ternyata mereka beli juga lisensinya dari Baylor, ya Baylor Medical University. Jadi kalau saya katakan hampir tidak ada. Ya, sementara bedanya IAVI kemudian dan HRS ini mereka betul-betul memang lembaga riset untuk pengembangan vaksin. Jadi banyak jenis vaksin yang mereka kembangkan di sana. Itu kira-kira dari saya, Pak Priadi. Pak Priadi. Baik, terima kasih Pak Andani, Pak Devriman yang sudah menanggapi pertanyaan dari Pak Norman tadi. Bagaimana Pak Norman? Izin, ada sedikit yang masih apa Boleh. namanya yang belum clear. Itu desain penelitiannya bagaimana? Apakah harus pada orang yang TB? Kan tidak kan, kalau vaksin itu kan orang sehat juga bisa di itu. Jadi kan tidak perlu di negara yang banyak TB-nya sebetulnya. Kan vaksin saya nggak tahu ya desainnya. Mestinya vaksin itu diuji cobakan kan buat orang sehat gimana dia bisa punya pertahanan itu kan. Apakah desainnya ini memang harus pada orang yang TB laten atau apa gitu? Itu yang kurang clear sebetulnya. Karena nanti akan ada dosa kita kalau kita bilangin bahwa penelitian ini harus pada penderita di negara yang insidennya tinggi, yang insiden rate-nya tinggi, yang prevalensinya tinggi. Apa benar begitu gitu? Secara ilmiah untuk studi uji klinis fase 3 dari sebuah vaksin. Yang saya pahami selama ini mestinya ya nggak ada kriteria itu tuh. Mestinya gitu. Jadi bisa aja di negara maju. Tapi kalau negara maju tidak concern dengan TB itu pasti. Kenapa? Karena insidennya dia rendah gitu. Tidak tertarik lah. Orang sini nggak ada kan gitu. Itu bisa. Itu masuk akal. Tapi kalau desain penelitiannya mengharuskan pada penderita TB, nah itu perlu pertanyaan yang perlu sangat serius dijawabnya dengan benar gitu. Jangan abu-abu. Jadi mohon klarifikasi lagi nih kita nih. Makasih. Ya, Terima kasih Pak. jadi Silakan Pak. sebelum pasien itu diberikan diberikan eh, kandidat vaksin untuk uji klinis fase 3, mereka diperiksa dulu. Mereka harus negatif. Jadi mereka harus negatif. Nah, kalau kita mau mau menggunakan di negara Eropa, kita lihat gimana kita bandingkan kasus mereka kecil sekali. Jadi kita lihat itu adalah ini diberikan vaksin, ini tidak diberikan vaksin. Kemudian itu kita lihat yang diberikan vaksin berapa orang jadi TB, yang tidak diberikan vaksin berapa orang jadi TB. Kita lihat perbandingan komparasinya. Itu yang kita lihat, Dr. Nurman. Jadi betul-betul kita kan bisa komparasi bandingkan. Oh ternyata yang diberikan vaksin
itu sekian persen lebih rendah terjadi TB dibanding yang tidak diberikan vaksin. Gitu kira-kira arahnya ke situ, teman-teman. Modelnya ke situ. Ya, jadi artinya kan tidak perlulah di daerah yang harus orangnya TB-nya tinggi kan. Kalau daerah TB-nya rendah, kita nggak bisa bandingkan sama sekali. Susah sekali itu, berapa lama kita nunggu. Makanya sampelnya harus banyak dan itu. Dan coba bayangkan satu daerah yang kasus TB-nya jarang. Iya, Misalnya itu ya, berarti, kasusnya. itu Nah, berarti kan keterbatasan dari sampel penelitiannya sebetulnya. Dan itu perlu dijelaskan ke masyarakat. Jadi jangan sampai masyarakat menganggap bahwa oh ini karena penelitiannya harus orang pernah TB atau apa gitu kan. Jadi menjelaskan ke masyarakat yang sangat clear itu sangat penting. Kalau tadi saya nangkap itu karena persoalan keterbatasan kalau di negara Eropa kita ya susah membandingkannya karena sampel betul, ketularan orang dengan TB-nya rendah gitu loh. betul, Nah betul. itu belum belum kedengaran selama ini bahwa itu alasannya gitu. Sehingga masyarakat nganggap wah ini gimana ini? Kalau kita bilangin harus di daerah yang TB tinggi, orang mengkonotasikan dengan oh, harus yang kena TB dong. Padahal barangnya tidak kan gitu. Mungkin Ya, gitu aja tuh dari saya tuh Pak Andani oke. sama Prof ya. Oke, makasih. Baik, terima kasih Pak Norman, Pak Andani, Pak Dev. Ya, luar biasa diskusi yang hangat pada siang menjelang sore ini. Silakan Bapak Ibu yang lain Saya tambahin yang sedikit masih. Pak Fredi, sampai Ya, Pak Norman silakan Pak. tadi. Ya, saya kira ya saya setuju ya Pak Norman karena memang masyarakat ini apa namanya banyak yang nggak tahu. Saya kira makanya saya pernah juga tuh men-share protokol yang dibuat itu sangat jelas tuh Pak Norman. Bagaimana desainnya, placebo yang digunakan, berapa kali dosnya, dan placebo-nya apa juga yang akan diberikan gitu. Nah, itu memang agak-agak minim informasi itu, hanya hanya di kalangan mungkin akademisi aja yang tahu. Ada mudah-mudahan ini pemerintah juga memberikan apa informasi ini, bagaimana protokol yang akan dijalankan. Karena memang benar, karena tidak hanya orang yang apa yang sakit saja yang diberikan dalam hal ini. Makanya double blind juga. Malah orang yang diberikan placebo dengan yang ini juga nggak tahu, sama-sama tidak tahu dalam hal ini. Nah, ini masyarakat harus tahu juga gitu loh. Apa itu randomized double blind control trial dalam hal ini. Nah, saya kira nanti bisa juga saya share nanti di apa namanya di grup chat. Nah, jadi bisa juga Bapak Ibu men-share nanti ke masyarakat atau kolega yang menjadi juga menatau menjadi responden dalam hal ini. Sekira itu Pak Freddy, nanti saya share ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Dev. Jadi memang harus clear juga ya Pak Dev, model apa Iya, yang dikerjakan ya. ya Ya, jelas betul, ya. betul. Karena Oke. protokol itu yang akan memegang nanti apa namanya secara etiknya gitu loh ini dijalankan dan resiko-resiko apa yang tadi disampaikan Pak Andani itu juga cukup jelas gitu loh. Makanya sini beban biaya paling berat tuh ketika nanti ada efek-efek di dalam hal ini ya itu kan dijamin oleh ethical clearance ini seperti itu. Oke. Baik Bapak Ibu, silakan. Tapi tapi terus terang saya bilang apa ya Pak Nurman ya, zaman sekarang menjelaskan ke masyarakat itu agak susah, Mas. Bisa. Nah, kadang jadi betul kata Pak Dahlan Iskan, kebenaran itu sekarang tidak dengan data fakta, Pak. Nggak ada lagi data fakta itu. Ditampilkan data banyak-banyak, dijelaskan pun mereka nggak percaya juga. Karena di kepala mereka itu sudah apa ya kalau saya bilang sudah paradigma negatif. Jadi apapun yang kita jelaskan, nggak ada tuh semua kadang-kadang ayat-ayat Tuhan pun keluar di situ. Nah, ini yang jadi kalau saya bilang jadi susah kita memikirkannya gitu. Mencoba memberikan penjelasan yang benar itu susah. Karena kalau menurut saya hari ini tingkat kepercayaan masyarakat itu ke negara itu sudah rendah sekali. Itu yang saya lihat, saya perhatikan ya. Sehingga apapun kebijakan itu kadang-kadang ditentang semua. Karena awalnya, kesalahan awal itu memang dari misinformasi tadi. Dari awal itu pemerintah tidak pernah menjelaskan secara detail semua itu dengan baik. Ini kasus yang paling gampang kita lihat pada waktu vaksin COVID itulah. Pada waktu COVID itulah. Rumah orang disemprot, didatangi mobil kemana kebakaran, dianggap sebagai sebagai penular yang luar biasa, kuburannya harus terpisah jauh. Itu bikin masyarakat trauma. Nah, ini yang bikin kebencian itu dalam gitu. Kalau saya lihat ya, dari awal kesalahan itu di situ. Dan lagi satu apa Nani, kadang-kadang ada juga akademisi tertentu yang mungkin berseberangan itu memberikan komentar sehingga Nah, si itu ya
si masyarakat sendiri mereka, oh ini dari Prof ini menyatakan tidak mendukung. Ternyata dari pihak lain juga mengatakan mendukung. Jadi ya apalah jadinya campur baur lah dari kepala masyarakat sendiri menerima informasi seperti ini. Itu masalahnya. Betul. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Masih ada waktu. Oh, ini ada pertanyaan di chat, Pak Dev. Ada rekaman meeting Zoom ini enggak? Ya, ini di Ya, tuh. kita apa? Kita record. Nanti bisa kita apakan? Bisa kita bagikan kalau ada yang memerlukannya. Atau bisa nanti di channel apa kita? Di channel LPPM itu kita akan tampilkan untuk Zoom hari ya Pak, Zoom kita hari ini. Eh, Rasanya tidak ada lagi ya, Bapak Ibu yang apa? Yang merasa ragu atau ingin berdiskusi. Kalau tidak, mungkin kita tutup juga acara kita pada siang hari ini. Ya, baik Bapak Ibu semua. eh Mungkin kita sampai juga pada penghujung penghujung acara kita dalam riset Zoom meeting. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kedua pakar ini memberikan pencerahan baru bagi kita semua. Jadi tidak hanya mendengar sebelah pihak saja tentang apa-apa saja yang boleh katakan kerugian yang akan ditimbulkan, tapi sebenarnya ada di balik itu yang harus kita bahkan juga kita perhatikan juga. Sebelumnya Pak Marzuki ada yang mau disampaikan Pak Marzuki? Cukup Pak, bisa langsung ditutup. Oke. Baik Bapak Ibu Sertifikat semua. nanti bisa dikirimkan ya Jeffrey ke narasumber. Oke. Ya, jadi nanti Bapak Ibu Bapak apa? Bapak-bapak narasumber, Pak Dev dan Pak Andani, kita akan berikan sertifikat sebagai narasumber ya. Kemudian Bapak Ibu peserta yang hadir pada hari ini juga akan mendapatkan sertifikat yang sama ya sebagai peserta. Baik Bapak Ibu semua, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara kita pada siang hari ini sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan mendapatkan dari Bapak-bapak narasumber mendapatkan apa namanya ini pahala yang besar ya karena sudah memberikan pencerahan yang berarti bagi masyarakat kita semua. Kita tutup mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dev, Pak Andani. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, sama. warahmatullahi Makasih wabarakatuh. Bapak Ibu semua. Oke.